pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita Muhammad Anis. Kepada Muhammad Anis, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلناه هدى لبني إسرائيل.
وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada saudara kita Muhammad Anis yang telah membawakan ayat suci Al-Quran tadi. Kemudian acara selanjutnya yaitu ceramah agama kepada Pak Ustadz Husaini selaku, kepada beliau kami persilahkan. الذي لا إله إلا هو لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح يجلب الرزق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون والمستمعون رحمكم الله. Yang ulun hormati dan muliakan kepada para alim ulama, tokoh-tokoh agama, dan juga kepada tokoh-tokoh masyarakat, dan yang ulun muliakan dan yang ulun hormati, wabil khusus akhina Guru Sarmayan, dan juga yang ulun muliakan dan yang ulun hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah Majelis Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala keberkahan hidup baik di dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan berkah limpahan hidayah, taufik serta inayah dari Allah sehingga kita bisa hadir dan berkumpul bersama-sama di tempat ini, di langgar ini, yaitu Langgar Darul Mustafa, dengan tujuan untuk bersilaturahim sekaligus memperingati
peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini bisa menjadikan wasilah untuk kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita kepada Allah dan juga Rasul-Nya, sehingga menjadikan penyebab dari kita dikumpulkan bersama-sama di surga nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, minta maaf ulun kada kawa menyampaikan dalam keadaan berdiri karena ada sedikit masalah kesehatan. Tadi ada bertensi itu sekitar 150 tekanan. Jadi asa hanyut pas asarakal tadi aja asa hendak rabah. Maka ngalih pipingkutannya gana rabahnya nih bunyinya gana. Bunyinya nyaring nih. Jadi minta maaf pada kau berdiri. Asa pusing. Kadang-kadang kita pusing kepala itu ya memang gara-gara tensi naik, tekanan darah nih, tekanan dompet turun. Itu mau ngalu kepala itu. Tapi mudah-mudahan istilahnya kawa untuk menyampaikan sesuai harapan pian sabarataan, dan mudah-mudahan kita kawa mengambil manfaatnya, hikmah dari Isra dan Mi'raj yang kita laksanakan pada malam hari ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya ketika kita mengadakan suatu peringatan, baik itu maulid, baik itu Isra Mi'raj, panduan utama dari hal itu adalah firman Allah, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Artinya maka adakanlah suatu peringatan, karena suatu peringatan itu akan sangat bermanfaat bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita seberatan bisa mendapatkan manfaatnya nanti malam ini. Di antara hikmah dari perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang sangat luar biasa, yang sangat menakjubkan, dan itu ditunjukkan di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Isra Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina. Allah memulai firman-Nya dengan kalimat Subhanalladzi, Maha Suci Allah. Kalimat Subhana itu adalah kalimat untuk menyatakan kekaguman, menyatakan adanya sesuatu yang sangat luar biasa sudah terjadi. Karena betapa tidak peringatan Isra dan Mi'raj ini memang perkara yang sangat luar biasa, karena diperjalankannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Beliau menempuh perjalanan itu hanya dalam waktu 1 malam.
Bahkan ada yang mengatakan kurang dari 1 malam, yaitu belum lagi hilang rasa panas Nabi berbaring, Nabi berabah, sudah Nabi itu sampai kembali ke kota Mekah. Padahal jarak antara Masjidil Haram, yaitu di kota Mekah, dengan Masjidil Aqsa itu jaraknya sekitar 1.500 kilometer, 1.500 pal. Parakah jauh? Nah, yang mana waktu itu banyak sekali ketika Nabi mengatakan, aku telah diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, belum lagi Nabi naik ke langit. Nah, itu kurang dari 1 malam. Banyak yang menanggapi berbeda-beda. Ada 3 tanggapan dari masyarakat waktu itu, kaum Quraisy. 3 tanggapan. Yang pertama, ada yang menanggapinya dengan tidak percaya sama sekali, bahkan mengatakan Nabi pendusta. Engkau pendusta, engkau pembohong. Kenapa mereka mengatakan Nabi kita pendusta? Karena kata mereka yang pernah ke sana, kami itu wahai Muhammad, karena mereka belum beriman waktu itu, kami wahai Muhammad menempuh perjalanan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa dengan memacu onta kami, dipukul burit unta supaya laju nih bukahnya. Karena maklum zaman dulu hanya ada onta, belum ada Toyota lagi. Jadi memacu unta itu dengan dipukul-pukul buritnya supaya laju, itu sampainya 30 hari atau sebulan hanyar sampai. Itu pun gaspol jawabannya sudah. 30 hari hanyar sampai. Namun kita berjalan kan 1 pal itu sekitar 5 kilo. Nah, apa namanya? 1 jam 5 kilo. Nah, sejam perjalanan itu tembus saya 5 pal kita berjalan. Berjalan yang biasa tuh, ada buka. Nah, mungkin kalau ya pakai onta tadi, anggaplah umpamanya 20 pal sejam. Nah, 24 jam berapa ulihan? Berapa pal? Kalau sehari semalaman 24 kali 20 48 480, iya kah? Ini kan bisa mati-matian sama nih. Jadi sabulannya sampai. Bilanya santai itu sekitar 32 jam, 32 hari hanya sampai 1.500 kilo tadi. Nah, kalau memang wayah ini pakai mobil itu jarak 1.500 km itu kawai ditempuh dalam waktu 17 jam setengah, asal gasnya kada belulumbaran, pukul rata 86 atau 90 km per jam, kada boleh singgah, kada boleh bermandak, kada boleh merem. Nah, rata sampai sekitar 17 jam setengah. Menwayah ini kan, kalau dulu ya maklum lah, pakai onta paling cepat 30 hari. Makanya mereka mendustakan, ikam ini pendusta, kami kada percaya. Masa semalaman sampai, kami aja sebulan, itu saparaan aja nyer. Belum lagi bulikannya, bolak balik kan 2 bulan hanya sampai. Oleh karena itu mereka mendustakan Nabi. Ada golongan yang kedua,
adalah golongan orang yang ragu-ragu, orang yang bingung, bahkan sampai ada yang meletakkan tangannya ke kepala. Nah, kagum, umma, ya. Bujur juga kah? Sudah sampai nih. Kenapa jadi ragu-ragu? Hendak mendahkan Nabi pendusta, pembohong. Tapi ketika Nabi ditanya, kalau engkau bujur-bujur benar-benar pergi ke Masjidil Aqsa, berapa buting lawangnya Masjidil Aqsa itu? Berapa buting jendilanya? Siapa ngaran kaumnya? Umpamanya kan tidak ada bang berkaum Masjidil Aqsa. Lalu Nabi menjawab dengan pas dan dengan benar sesuai pengetahuan mereka yang sering ke sana bolak-balik untuk berdagang. Disambat Nabi, sekian lawangnya, sekian pintunya apa jendelanya, sekian bangunannya enang kayak ini, halamannya sekitar luasnya ini, pas dengan pengetahuan mereka yang sering ke sana. Jadi bujur apa yang disampaikan Nabi. Oh, bujur nih Muhammad nih, berarti bujur-bujur ke Masjidil Aqsa nih, tahu. Tapi jadi ragu, kenapa? Asa kada mungkin pulang dalam waktu samalaman. Nah, dalam waktu samalaman sampai asa kada mungkin pulang. Disambat badusta tiap tahu Nabi tentang Masjidil Aqsa persis dan benar dengan pengalaman mereka. Nah, disambat bujur tiap semalaman aja sampai. Nah, artinya perkara ini ya di luar nurul lah, luar nalar lah. Kadang kau dipikirkan. Jadi bingung. Dan yang ketiga, golongan yang ketiga adalah golongan yang percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Bakar Siddiq, jangankan Nabi bepada samalaman, nang lebih mustahil lagi pada ini, asalkan Nabi Muhammad nang berucap, nang bepandir, aku percaya. Oleh karena itu beliau diberi gelar As-Siddiq, artinya orang yang membenarkan Rasulullah, yang paling percaya dengan Rasulullah, karena beliau yakin bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad kada pernah berpandir dengan hawa nafsunya berdasarkan pemikirannya sendiri. Semua itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini iktibar, pelajaran gasan kita bila kita nih melihat sesuatu, melihat peristiwa atau perkara yang luar biasa, maka hendaklah kita mengucapkan kalimat subhanallah, maha suci Allah. Jadi kalau kagum, ucapkan subhanallah. Subhanallah, indahnya pemandangan. Subhanallah, luar biasa Allah menciptakan langit bertabur bintang. Subhanallah, luar biasa pada malam hari ini hadir di tengah kita Presiden Prayon umpamanya kan. Luar biasa malam ini, qorinya qori tingkat kabupaten, tingkat provinsi kan. Buan perawinya ada qori tingkat nasional. Nah, penyairnya presiden. Luar biasa malam ini. Nah, jadi ucapkan subhanallah ketika kita kagum melihat sesuatu. Jangan sekedar umma atau akoi. Nah, ucapkan sesuatu yang jadi pahala subhanallah. Apalagi jangan dituruti kekanakan wa ini, bilainya kagum melihat sesuatu,
anjay. Nah, jadi bener we ini. Padahal anjay itu kalimah plesetan, asalnya anjing. Diplesetkan jadi anjay. Bila kagum anjay. Apanya? Kada jadi pahala, malah jadi dosa jadinya. Coba subhanallah atau masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi ini diantara hikmah Isra Mi'raj yang pertama. Hanyar nang pertama parak setengah 11 sudah kita. Hanyar mau ulak di bumi, kita belum naik ke langit lagi. Kemudian diantara hikmah Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ringkas saja leh. Kalau pina berat de mata, apalagi gerurukan parut sudah umpamanya. Kita ringkas saja. Di antara hikmah Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketika Nabi kita naik ke atas langit pertama, di situ ada penjaganya, yaitu seorang malaikat yang bernama malaikat Ismail. Tapi lain Nabi Ismail lah, lain. Ini malaikat tapi ngarannya sama lawan Nabi, malaikat Ismail. Malaikat Ismail itu penjaga langit pertama. Langit pertama itu diriwayatkan terbikin dari emas. Emas bertaan di langit pertama. Jadi bila hendak mendulang nang banyak naik ke langit dulu. Emas seberataan. Nah, apa yang dilakukan Nabi ketika hendak memasuki langit pertama? Nabi meminta izin terlebih dahulu, diwakili oleh malaikat Jibril. Fastaftaha Jibrilu dalam kitab itu, artinya minta bukakan oleh malaikat Jibril, beizin dahulu. Artinya izin, ketuk pintu langit, ucapkan salam. Dan ketika ditanya oleh malaikat Ismail penjaga langit dunia, siapa engkau? Siapa ini? Kan mengetuk. Siapa? Lalu kata Nabi, Muhammad. Ini Muhammad. Apakah memang disuruh ke sini? Apakah memang diutus ke sini? Ya, aku telah diutus. Aku telah disuruh. Apa pelajaran yang kita ambil dari cerita singkat ini? Yaitu ketika kita hendak bertamu ke rumah orang lain, hendaklah kita ketuk pintu terlebih dahulu, minta izin kepada pemilik rumah. Bila dibukai, nah silahkan masuk. Bila belum dibukai, jangan sampai hancur lawang orang digedor-gedor. Dan ketika ditanya ampun rumah, apalagi bertamu ke rumah orang malam hari nih, ditakuni siapa jurang? Jawablah dengan ngaran, sekira orang pinandu. Jangan sampai menjawab dengan ucapan aku. Siapa ini? Aku ya. Aku siapa? Aku pang, ada pinandu kah aja. Aku pang. Nah, jadi ucapkan ngaran. Kalau takut ini orang, siapa? Husaini umpamanya. Atau siapa? Abahnya Adul umpamanya kan. Supaya ampun rumah pinandu, apalagi malam kan khawatir orang membukai langsung tuh. Nah, jangan-jangan bukan tamu nang bagus, nang baik nih, perampok atau maling kah umpamanya. Nah, khawatir orang, ucapkan ngaran. Ini mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditakuni siapa, beliau menjawab ini Muhammad. Jangan siapa? Aku. Siapa aku? Kenapa kada boleh mengucapkan aku? Karena aku masih umum.
dan itu bukan mencontoh Rasulullah, bahkan mencontoh makhluk yang dilaknat oleh Allah, yaitu iblis laknatullah. Jadi iblis itu gawiannya kayak itu, kelakuannya kayak itu, perangainya kayak itu. Iblis ketika beilang lawan CS-nya Fir'aun, ini CS berdua ini, beilang lawan kawannya itu Fir'aun. Kenapa iblis hendak beilang lawan Fir'aun? Karena iblis mendengar kabar Fir'aun ini mengaku jadi Tuhan. Fir'aun mengaku jadi Tuhan. Lalu iblis bertamu datang, katuk iblis lawang, tok lawang kamar. Siapa? Ya Fir'aun. Aku, ya iblis. Aku siapa? Aku bang. Nah itu ucapan iblis. Aku bang. Jar Fir'aun, jangan macam-macam ikam nih di wilayah kekuasaanku nih. Siapa ikam? Aku bang. Akhirnya Fir'aun marah, gerigitan, sekali membukai lawang, kau iblis saja. Orang Tanjung rupanya Fir'aunnya. Ikam lah sekalinya iblisnya. Dari tadi aku aja. Langsung ditumpalak iblis. Ikam ini udah ngerhabar mengaku jadi Tuhan, kawan di luar aja kada tahu, kada pinandu suaranya. Mengaku jadi Tuhan, kawan di luar kada tahu. Padahal ngaran jadi Tuhan kan Allah maha tahu, maha mengetahui. Kawan aja kada pinandu aja iblis. Harapnya bang mengaku jadi Tuhan. Napa bang jar iblis keistimewaan engkau? Aku je Fir'aun kada suah garing, seumuran kada suah garing, kecuali garing panas saja sekali. Suah sekali Fir'aun itu garing panas salismaan bahingusan. Lalu supan keluar istana, masa Tuhan bahingusan, Tuhan lilihan hingus umpamanya kan. Jadi supan Fir'aun luar biasa supannya, sehingga memanggil, minta panggilkan Nabi Musa. Artinya wahai Nabi Musa nih, wahai Musa, coba pang kalau engkau bujur-bujur Nabi Allah, dekat dengan Allah, coba pang doakan aku nah supaya ampih bahingusan nih, supaya aku ampih garing panas, garing bahingusan nih salismaan. Jar Fir'aun, bila engkau mendoakan aku dan aku sembuh, maka aku akan beriman kepada engkau secara langsung. Akhirnya berapa kali membujuk, hakun Nabi Musa berdoa kepada Allah, kemudian sembuhlah Fir'aun, ampih garing panas, ampih bahingusan. Setelah itu tatap Fir'aun mengaku jadi Tuhan, kada mau taubat, bahkan memadahkan, hebat jua sihir engkau wahai Musa. Jadi sekali ya suah garing-garing ikin garing bahingusan kan. Jadi alhamdulillah kita nang suah-suah garing ini, alhamdulillah. Artinya kan kada keturunan Fir'aun tuh. Artinya mau haja garing syukuri, alhamdulillah. Nah, mau haja garing artinya lain juriat Fir'aun, bahaya mun kada boga garingan. Sekali garing langsung salah jur, batajak bendera hijau. Kita kembali. Jadi cara kita bertamu ke rumah orang, mintalah izin terlebih dahulu. Ketika ditanya, sebutlah nama. Ketika orang rumah ataupun yang punya rumah kada tahu siapa kita yang di luar. Dua dah. Berapa tinggal hendak hikmahnya? Seadanya. Seadanya ini sakit apa artinya? Panjang benar ayatnya. Kemudian hendak disambut terakhir ini, kalau ada lanjutannya ulang.
Mudahan kawan yang terakhir leh. Hikmah yang ketiga di antara hikmah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketika Nabi kita berada di langit ketujuh, naik ke langit ketujuh, di sana ada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim berpesan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mur ummatak fal tukthir min ghirasil jannah. Wahai Rasulullah, suruh umatmu agar mereka memperbanyak tanaman-tanaman surga. Ini suruh batanam tanaman surga, banyaki batanam tanaman surga. Karena sesungguhnya tanahnya subur, tanah surga itu subur dan juga luas. Dibanyaki batanam tanaman surga. Lalu ditanya oleh Rasulullah, wa ma ghirasul jannah, apakah tanaman surga itu? Lalu kata Nabi Ibrahim, qul la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Banyaki membaca la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Dalam hadis disebutkan bahwasanya barang siapa mengekali atau mengamalkan nih kalimat la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim 100 kali setiap hari, lam taftir abadan, kata Nabi, kada bakalan orang itu fakir, kada bakalan orang itu melarat selamanya. Walaupun kada sugih benar tapi melarat kada pajangan. Kayak orang aja tuh, kawah aja tuh makan sehari berapa kali kan, mau si anak bini sekolah ini itu menafkahi. Nah, kada bakalan fakir salawasan kalau orang itu, kata Nabi, mengamalkan membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, di hadis lain disebutkan ghirasul jannah yang dimaksud adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini ngarannya bacaan tasbih, subhanallah walhamdulillah tahmid, la ilaha illallah tahlil, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu hauqalah ngarannya. Jadi banyak bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam sebuah hadis lain disebutkan, man qala subhana rabbiyal azimi gurisat lahu biha syajaratun fil jannah. Ini dalam kitab Tanqihul Qaul Syarah Lubabul Hadis. Artinya barang siapa mengucapkan kalimat subhana rabbiyal azimi, bacaan apa nih? Bacaan sudah ngantuk. Bacaan ruku'. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Jadi barang siapa mengucap bacaan tersebut, gurisat lahu, akan ditanamkan baginya biha, dengan satu kali dia membaca, syajaratun fil jannah, sebuah pohon di dalam surga. Sekali membaca sebuting pohon, sebuah pohon, sebatang pohon. Disebutkan sebatang pohon itu adalah di dalam surga nanti ditanamkan baginya sebatang pohon korma, dan pohon kormanya ini taharat pada pohon sawit kita, karena bakalan kekal abadi.
Artinya bila kita bertanam di surga, ada harapan kita nanti akan memanennya atau masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita masuk surga berataan. Kina sedikitannya nah hendak. Mudah-mudahan kita seberataan masuk surga. Nah, tak banyak pada tadi kan. Ramai juga, jangan masuk surga seorangan, kada ramai gini. Sama-sama berkawan. Artinya luar biasa nih bacaan tasbih dalam sholat, luar biasa. Sekali membaca satu pohon, maka kita membaca tasbihnya berapa? 3 kali waktu ruku, berarti 3 batang pohon di dalam surga nanti. Jah mun kayak itu kita banyak ya aja membaca tasbihnya waktu ruku, jangan kayak itu juga. Apalagi jadi imam, jangan terlalu panjang bacaan tasbihnya. Itu maksimal nih. Kalau kita bertasbih waktu ruku, maksimal tuh 11. Apalagi jadi imam, itu 11 maksimal. Itu pun kalau makmumnya ridho, makmumnya senang aja. Ini mengucap tasbihnya betul makninah pulang. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. 11 kali itu tuntung sembih yang bapusut nang tuha belakang. Kumat rematik, kambuh asam urat. Kalau wasan ada boleh maksimal 11, itu maksimal benar kalau ridho. Nah idealnya 3 kali cukup sudah. Itu pun kan kalau 4 rakaat 12 pohon, apalagi sembahyang 5 waktu. Berarti apa? Ternyata sembahyang 5 waktu yang Allah wajibkan ternyata bukan untuk membebani kita, tapi banyak manfaat yang akan kita terima ketika kita melaksanakan sholat tersebut. Jadi sholat itu sebenarnya bukan beban, malah bermanfaat gasan kita. Kayak tadi aja kan membaca subhana rabbiyal azim, sabuting pohon ditanam oleh Allah dalam surga. Artinya ada saham nih, pacang panen, ada harapan. Nah, luar biasa. Artinya manfaatnya gasan siapa? Gasan kita sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, sebenarnya kalian berbuat baik kepada diri sendiri. Tetapi wa in asatum, kalau kalian berbuat jahat, manfaat imbasnya, dampaknya pun gasan kita seorang. Kita juga nang rugi kadang mengerjakan ibadah. Ini ibadah itu sebenarnya gasan kita seorang. Bahkan di dalam hadis lain disebutkan bahwasanya Nabi bersabda, at-tasbihu yajlibur rizqa. Tasbih itu menarik rezeki. Tasbih itu menarik rezeki. Bahasa kitanya sagan pipikat supaya banyak rezeki, berarti disuruh Nabi banyaki bertasbih. Nyamannya mengucap subhanallah tuh gampang aja. Bibinian rahatan bemasak baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hendak sambil disyairakan kah? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masak nasi, masak iwak,
Atau nang rahatan manure supaya banyak getahnya hasilnya ketika menarik apa tuh pisaunya, bertasbih subhanallah 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 atau subhanallah walhamdulillah. Nang mambuh umpamanya rahatan malenggang baca tasbih. Kalau tak oleh saon saikong orang, mudah-mudahan hasilnya banyak nang mambuh. Nah tapi nak ada hendak ini. Nabi na menjamin yuk at-tasbih yajlibu rizqa, tasbih itu menarik rezeki. Maka Nabi kada suwasidin badusta. Jadi bila hendak hasilnya pakai saran Nabi, amalkan secara syariat, jangan mengamalkan nang menyimpang. Napa nang menyimpang? Yaitu bersahabat lawan jin. Jinet ini enak mampu mau untal macam-macam dulu aja supaya kada mengantuk, supaya kuat ini. Amalkan secara syariat yuk saran Nabi, at-tasbih yajlibur rizqa, tasbih itu menarik rezeki. Banyaki bertasbih, mudah-mudahan hasilnya banyak. Paling penting lagi mudah-mudahan hasilnya berkah. Nah itu menuri supaya berkah tadi rezekinya, banyak tasbih. Nah di kantor umpamanya di sela-sela mengetik ini itu macam-macam, baca tasbih. Karena ini saran dari Nabi, pasti adalah merupakan sesuatu yang sangat luar biasa dan pasti itu merupakan kebenaran. Sebagaimana firman Allah tadi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sedang aja leh guru leh pina lama ada sesahutannya, didoakan masuk surga aja pina kuler banget tadi. Sedang aja kira-kira. Mudah-mudahan ada manfaatnya gasan kita seberatan. Mudah-mudahan kita seberatan diampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, diluaskan rezeki yang halal serta berkah, dan ketika ajal menjemput kita, mudah-mudahan kita dianugerahi dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita seberataan, dan ulun akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulli ma'mul wa ila hadratin nabi wa alin nabi syaullillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. واكتب اللهم السلامة والصحة والعافية علينا وعلى من حضرنا ومن غاب عنا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والزوار والمسافرين والمقيمين في البر والبحر والجو من المسلمين وقنا شر الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب السائلين واختم لنا منك بخير يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم. Dengan berakhirnya dengan doa tadi, maka berakhirnya
acara kita pada malam hari ini. Dan marilah kita membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, kami atas nama panitia pelaksana mengucapkan mohon ampun dan maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya ada hal-hal yang kurang berkenan di hati bapak, ibu, saudara sekalian. Sekali lagi kami mohon ampun dan maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.